محمد وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pemberiannya. Dengan kekuatan yang Allah berikan kita hadir di majelis ini. Dengan kekuatan yang Allah berikan kita bekerja dan mencari nafkah. Dan dengan kekuatan yang Allah berikan jua, kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhkan larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Izinkan khatib menyampaikan khutbah. Khutbah Idul Fitri dengan judul Penghargaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita selama 1 bulan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah Allah itu sudah kita tunaikan. Perintah Allah di bulan suci Ramadan sudah kita laksanakan, berupa melaksanakan ibadah puasa dan mendirikan malam-malam Ramadan. Selama 30 hari kita berpuasa. Bagi pelaku-pelaku puasa, orang yang senantiasa menahan haus dan lapar, orang-orang yang selalu menahan amarah dengan penuh kesabaran dan segala hal-hal yang bisa merusak ibadah puasanya, maka di bulan Syawal ini, tanggal 1 Syawal ini, Allah berjanji untuk mereka, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bukan siang saja kita melaksanakan perintah Allah. Ada perintah-perintah Allah yang kita kerjakan di malam-malam bulan suci Ramadan. Apa perintah Allah yang kita laksanakan di malam bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Ulama tafsir mengatakan bahwa mendirikan malam Ramadan itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini merupakan ciri khas bulan suci Ramadan. Sholat tarawih tidak pernah ada di luar bulan suci Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Rogima ampu, sungguh merugi seseorang. Siapa ya Rasul? Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah bertemu dia dengan siang Ramadan, dia tidak puasa. Bertemu dia dengan malam-malam bulan suci Ramadan, dia tidak sholat tarawih. Kalaulah tidak bertobat orang-orang seperti ini, maka khawatir kita dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka kita yang hadir ini, saya yakin dan percaya kita telah menunaikan, kita telah melaksanakan tugas mulia yang Allah tugaskan kepada kita, yaitu mempuasakan bulan Ramadan dengan sempurna. Kemudian kita dirikan malam-malam Ramadan dengan sempurna, sampai kita kekurangan tidur, sampai kita kekurangan istirahat. Apalagi datang 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan, kita betul-betul di antara kita ada yang kurang istirahat, ada yang kurang makan, ada yang kurang minum. Oleh karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman di tanggal 1 Syawal ini Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada mereka. Apa itu? Pertama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Kemudian di 1 Syawal ini Allah berikan gelar baru kepada orang-orang beriman. Apa gelar baru itu? Kawaladathu ummuhu, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Mereka sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usia bapak 50 tahun, walaupun usia ibu 63 tahun, walaupun usia orang tua kita 70 tahun, tetapi 1 Syawal ini Allah menganggap mereka bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Karena apa? Dosanya sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di sini khatib ingin menyampaikan ada 7 penghargaan Allah kepada orang-orang bertakwa. Bukankah tujuan dari berpuasa itu adalah mencetak orang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukankah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati surga. Surga itu adalah suatu tempat, suatu kampung
yang luasnya seluas langit dan bumi, maka yang bisa menempati kampung itu adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah di bulan suci Ramadan, maka insya Allah seluruh jamaah masjid paripurna Nurul Ibadah ini dan seluruh jamaah solat Idul Fitri ini, semoga nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala menggiring kita semua ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi itu, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, apa penghargaan Allah kepada orang bertakwa yang sudah maksimal melaksanakan dan melayani bulan suci Ramadan itu? Satu, Allah akan turunkan rahmat buat mereka. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Dalam satu hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Di antara 100 rahmat itu, Allah Subhanahu wa taala hanya turunkan satu saja. Maka 100 kurang 1, maka 99 Allah tinggalkan rahmatnya itu di dalam surga. Maka jemaah Idul Fitri rahimakumullah, rahmat Allah turunkan ke dunia ini hanya satu. Maka dengan rahmat yang satu itu, orang kafir ingin hidup, orang kafir ingin sehat, orang kafir ingin punya istri, orang kafir ingin punya anak, dan termasuk kita orang-orang yang beriman, kita ingin bahagia, kita ingin mendapat istri yang soleha. Maka dengan rahmat yang satu itu kita hidup semuanya. Jadi kita berebut dengan rahmat yang satu itu. Maka apakah orang yang taat kepada Allah dapat rahmat satu itu? Orang yang tidak taat kepada Allah dapat rahmat yang satu itu. Dari 100 rahmat, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan rahmat itu 99 di dalam surga. Siapa yang akan mendapatkan itu? Insya Allah jamaah solat Idul Fitri di Masjid Paripurna Nurul Ibadah ini, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, Allah akan berikan kepada orang bertakwa itu adalah maghfirah. Apa artinya maghfirah? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Asal bapak patuh, asal ibu patuh melaksanakan perintah Allah, apakah yang wajib maupun yang sunat, maka insya Allah setiap kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jemaah Idul Fitri rahimakumullah, setiap kali kita mendirikan salat, setiap kali kita selesai mendirikan salat, doa yang pertama kita minta adalah minta ampun kepada Allah. Maka insya Allah 1 Syawal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan itu buat kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, orang-orang yang telah mempuasakan bulan suci Ramadan, yang telah beramal soleh, maka Allah akan menghindarinya dari siksa neraka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa neraka. Salah satu cara menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka adalah melaksanakan ibadah puasa dan mendirikan amal soleh di malam bulan suci Ramadan. Insya Allah keluarga kita akan terjauh dari siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, yang keempat adalah Lailatul Qadar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jangan bersedih kalau umur kita pendek. Umur Nabi dan umatnya terdahulu itu rata-rata ratusan tahun. Ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 300 tahun, bahkan ada yang 900 lebih, 900 tahun. Kecuali umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita pendek-pendek. Cuma Bapak Ibu jangan cemburu dengan umur yang pendek. Jangan cemburu kepada orang yang umurnya panjang, karena umur panjang belum tentu menjamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di mana fasilitas itu salah satunya adalah Allah turunkan setiap bulan suci Ramadan yang bernama Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairun min alfi sahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Bila Bapak beribadah di malam itu, nilai ibadah Bapak, nilai solat tarawih kita, nilai sedekah kita, nilai baca Quran kita, nilai solat tahajud kita, itu sama dengan melaksanakan solat tahajud 83 tahun. Dan itu Allah turunkan setiap bulan suci Ramadan. Maka Jamaah Fitri rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Inna a'mara ummati situna ila sab'ina sanatan." Sesungguhnya rentang umur umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah rentang 60 sampai 70 tahun. Kalau lewat daripada itu tidak akan lama lagi itu. Maka kalau ada umur bapak 60 sekarang itu tidak lama lagi. Kalau ada umur ibu 70 apalagi, maka tidak akan lama-lama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam usia produktif, dalam usia 63 tahun. Maka Bapak jangan bersedih. Bapak telah taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, dia pingin cepat mati. Dia pingin cepat mati. Kenapa? Mati itu adalah pintu orang beriman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah satu Syawal ini meninggal. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak meninggal kita, maka teruskan ibadahnya insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kelima, apa penghargaan Allah kepada orang bertakwa? Allah berikan zakat fitrah. Allah perintahkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada orang-orang beriman di bulan suci Ramadan ini. Zakat fitrah itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah tak ada di luar bulan suci Ramadan. Suatu ketika, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga." Rasul menjawab, "Hai sahabatku, kalau engkau ingin masuk surga, ada beberapa amalan yang perlu kamu lakukan semasa hidup. Satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah," kata Nabi. Kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, maka pertama harus kamu lakukan ta'budullah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selama bulan suci Ramadan itu sudah kita laksanakan secara maksimal. Baik di siang hari maupun di malam hari, kita tidak luput beribadah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu persekutukan Allah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, apa makna mempersekutukan Allah? Percaya ada Tuhan selain Allah. Bapak percaya kepada suatu benda di mana benda itu punya kekuatan gaib, maka ini termasuk mempersekutukan Allah. Bapak punya cincin batu akik. Lalu Bapak pernah mengatakan, sejak saya memakai cincin batu akik ini, sudah mudahlah rezeki saya. Apa hubungannya rezeki dengan cincin batu akik itu? Kalau bapak-bapak punya senjata tajam, mungkin keris namanya, oh ini pusaka. Ini peninggalan orang tua saya dulu. Sejak saya memegang keris ini, maka kemana saya pergi, alhamdulillah saya selamat. Bukan keris itu yang menyelamatkan Bapak. Yang menyelamatkan Bapak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita percaya kepada suatu benda punya kekuatan gaib, orang seperti itu telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak saudara ingin masuk surga, hindari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, kalau engkau ingin masuk surga, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Alhamdulillah, selama bulan suci Ramadan, Bapak salat tahajud, Bapak salat tarawih, Bapak salat witir, salat Isya berjamaah, semua itu sudah sempurna kita lakukan. Maka insya Allah dengan salat yang kita dirikan, itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Lalu yang terakhir kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat. Maka salah satu yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan adanya membayar zakat fitrah. Untuk apa Ustaz zakat fitrah itu? Satu,
untuk membersihkan diri kita. Dari apa? Bapak sedang puasa, kan pernah berkelahi juga dengan istri. Ibu sedang puasa, kan pernah melawan juga sama suami. Bapak ibu sedang puasa, kan sering juga bergunjing. Bapak ibu sedang puasa, kan sering juga bernamimah, kan sering juga bergibah, menyebut-nyebut keburukan orang lain. Allah tidak marah dengan perilaku bapak. Apalagi kalau perilaku bapak itu tidak disengaja. Allah cari solusi. Kalau ternyata kalian selama melaksanakan ibadah puasa kemarin ada bergibah, ada melawan, ada berbuat kesalahan-kesalahan, ada berbicara kotor, ada melihat sesuatu yang tak baik, maka beristighfar kepada Allah. Dan salah satu untuk menyempurnakan pahala puasa kita, Allah perintahkan kita bayar zakat fitrah. Maka insya Allah akan sempurna pahala puasa kita. Lalu yang kedua, fungsi zakat fitrah itu adalah menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. Alhamdulillah, dengan zakat fitrah yang telah Bapak tunaikan, saudara-saudara kita yang kurang mampu, mereka sudah beli baju lebaran. Ketika Bapak tersenyum hari ini, mereka pun tersenyum di sudut sana. Ketika Bapak tersenyum ketawa sekarang, mereka pun tertawa di sana. Kenapa? Mungkin bajunya tak semahal baju Bapak. Mungkin sendalnya tidak semahal sendal Bapak. Tetapi dengan zakat fitrah yang Bapak Ibu tunaikan, mereka telah berbaju baru. Mereka telah bersandal baru. Mungkin HP baru yang tidak. Karena tak sanggup beli HP dengan uang zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, dua penghargaan Allah yang Allah berikan di bulan Syawal ini. Apa itu? Satu, siapa yang melaksanakan dan menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah akan ampuni dosanya 1 tahun. Maka salah satu fungsi puasa 6 hari di bulan Syawal adalah menyempurnakan kekurangan yang kita dapatkan dalam berpuasa Ramadan tadi. Jadi mungkin ada kekurangan kita dalam berpuasa Ramadan itu, banyaklah kekurangan kita, macam-macam kekurangannya. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu akan turut menyempurnakan kekurangan itu. Sama rupanya dengan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Salah satu fungsi sholat sunat untuk sholat wajib adalah menyempurnakan pahala sholat wajib. Karena di sholat wajib itu banyak juga terdapat kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir, apa pemberian Allah kepada orang bertakwa? Ada halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Saling maaf memaafkan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apa sebabnya kita dianjurkan minta maaf dalam hidup ini? Padahal Bapak sudah beribadah di siang hari, Bapak sudah beribadah di malam hari, 1 bulan dosa Bapak sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa sebabnya kita dianjurkan minta maaf? Ada 3 penyebabnya, Pak. Ibu, ada 3 penyebab awak minta maaf ke orang. 1, karena kita kurang pandai dalam menjaga lidah. Kita kurang pandai dalam menjaga lidah. Istri di rumah kurang pandai menjaga lidah kepada suami, maka istri harus cepat minta maaf. Anak di rumah tangga, anak kurang pandai menjaga lidah kepada kedua orang tua, anak harus segera minta maaf. Instruksi dari protokol tadi, manfaatkan momen ini untuk saling memaafkan nanti. Berhalal bihalal kita sekarang. Jangan di rumah wali kota saja Pak halal bihalal itu. Jangan di rumah Pak Camat saja Pak halal bihalal. Sekarang kita sudah ini, kita berhalal bihalal bersama-sama. Mungkin ada di antara kita salah kata, salah ucap antar pengurus masjid, antar panitia Ramadan, antar panitia zakat fitrah, antar jamaah masjid paripurna, antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Mungkin lidah kita ini terlalu kasar, lidah ini terlalu lancang, lidah ini terlalu berbisa. Gara-gara itu kita banyak salah. Maka penyebab kita harus dianjurkan minta maaf dalam agama, karena kita kurang pandai dalam menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dia dalam menjaga lidahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kenapa kita minta maaf? Kita kurang pandai menjaga perilaku kita. Kita kurang pandai menjaga tindakan kita. Sehingga gara-gara perilaku kita,
gara-gara tindakan kita banyak orang lain sengsara. Maka apalagi seorang pemimpin, salah saja sedikit pemimpin itu Pak, berapa banyak rakyat yang akan teraniaya. Maka seorang pemimpin itu harus siang malam setiap hari minta maaf kepada rakyatnya. Ya, apalagi rakyatnya kalau banyak sengsara. Saya lihat jamaah Idul Fitri Masjid Paripurna ini satu pun tidak ada yang sengsara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hebat. Jadi karena perilaku, karena tindakan kita, maka karena itulah kita harus minta maaf. Lalu yang terakhir, kenapa kita minta maaf? Karena kita tak pandai menghargai orang lain. Kenapa kita minta maaf? Yang ketiga alasannya, karena kita kurang pandai menghargai orang. Diundang awak di Pak RT, tak datang awak. Awak harus minta maaf ke RT. Diundang awak dek pengurus masjid, tak datang awak. Awak harus minta maaf ke pengurus. Kenapa? Awak kurang pandai menghargai orang. Diundang awak dek tetangga, tetangga tuh kayo. Datang awak tuh. Diundang awak dek tetangga, tetangga tuh kurang kayo. Datang jawab, atau mantap tuh. Cuma kalau tak datang tuh ya bahaya. Bapak harus minta maaf. Meninggal orang kaya, datang kita sama-sama. Meninggal nanti orang yang miskin, datang lo Bapak, atau rancak. Tapi kalau tak datang Bapak, saat orang susah meninggal, Bapak harus cepat minta maaf. Karena itu kita dianjurkan minta maaf. Kita kurang pandai menghargai orang. Yang kita hargai hanya orang berpengaruh saja. Yang kita hargai hanya orang kaya saja. Yang kita hargai hanya orang di atas-atas saja. Orang di bawah kadang-kadang kurang terhargai oleh kita. Maka melalui mimbar ini, Hatib berwasiat kepada diri Hatib sendiri dan kepada kita semua. Habis Idul Fitri ini, habis sholat ini, mari kita berhalal bihalal antar satu dengan yang lain, saling memaafkan antar pengurus masjid dengan jamaah, antar pemimpin pemerintah dengan rakyatnya, antar tetangga satu dengan tetangga yang lain, antar rumah tangga, ibu, bapak, dan anak-anaknya. Mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan satu Syawal ini kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid tawbatan ma'al wa barik li jalalika wa kama fi ibadik wa sallim ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa jamaah kami yang pernah berjasa ke Masjid Paripurna Nurul Ibadah ini ya Allah. Terima jasa-jasa mereka ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan agama. Karuniakan pula kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara jamaah solat Idul Fitri ini yang sakit pada hari ini ya Allah, begitu pula para keluarganya ya Allah, sesungguhnya sakit darimu, sembuh juga darimu, tidak ada sembuh kecuali kesembuhanmu. Berikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin buat mereka ya Allah. Tukar sakit mereka dengan kesembuhanmu ya Allah, tukar kesengsaraan mereka dengan kebahagiaan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang hadir ini, berikan kami kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, jadikan pula kami hamba yang selalu sabar dalam menerima cobaan-Mu. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan jamaah Masjid Nurul Ibadah ini ya Allah. Mudahkan segala urusan jamaah solat Idul Fitri ini ya Allah. Mudahkan pintu rezeki buat kami semuanya ya Allah. Berkahi rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, berkahi dan ridhoi acara yang kami taja pada pagi hari ini. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.